Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nita Oktavia, NIM D1A1210085, jurusan Agribisnis kelas C, Fakultas Pertanian. Baiklah, saya akan memaparkan materi saya yang berjudul Menelusuri Konsep dan Urgensi Pancasila sebagai Sistem Filsafat. Yang pertama, konsep Pancasila sebagai sistem filsafat. A. Apa yang dimaksud dengan sistem filsafat? Apakah Anda sering mendengar istilah filsafat diucapkan seseorang, atau mungkin Anda seringkali mengucapkannya? Namun, apakah Anda mengerti? Anda paham apa yang dimaksud dengan filsafat itu? Untuk itu, coba Anda renung dan pikirkan beberapa pernyataan yang memuat istilah filsafat sebagai berikut. Yang pertama, sebagai seorang pedagang, filsafat saya adalah meraih keuntungan sebanyak-banyaknya. Yang kedua, saya sebagai seorang prajurit TNI, filsafat saya adalah mempertahankan tanah air Indonesia dari serangan musuh sampai titik darah terakhir. 3. Pancasila merupakan dasar filsafat negara yang mewarnai seluruh peraturan hukum yang berlaku. 4. Sebagai seorang wakil rakyat, maka filsafat saya adalah bekerja untuk membela kepentingan rakyat. Berdasarkan keempat pernyataan di atas, maka Anda tentu dapat membedakan bunyi pernyataan 1, 2, 4, dan pernyataan 3. Untuk dapat memahami perbedaan keempat pernyataan tersebut, maka perlu menyimak beberapa pengertian filsafat berdasarkan watak dan fungsinya, sebagaimana yang dikemukakan Titus, Smith, dan Nolan sebagai berikut. Yang pertama, filsafat adalah sekumpulan sikap dan kepercayaan terhadap kehidupan dan alam yang biasanya diterima secara tidak kritis atau arti informal. Yang kedua, filsafat adalah suatu proses kritik atau pemikiran terhadap kepercayaan dan sikap yang sangat dijunjung tinggi atau arti formal. Yang ketiga, filsafat adalah usaha untuk mendapatkan gambaran keseluruhan, arti komprehensif. Yang keempat, filsafat adalah analisa logis dari bahasa serta penjelasan tentang arti kata dan konsep, atau arti analisis linguistik. Nomor 5, filsafat adalah sekumpulan problematik yang langsung mendapat perhatian manusia dan dicarikan jawabannya oleh ahli-ahli filsafat, atau arti aktual fundamental. Nur Bakri menjelaskan bahwa Pancasila sebagai sistem filsafat merupakan hasil perenungan yang mendalam dari para tokoh kenegaraan Indonesia. Hasil perenungan itu semula dimaksudkan untuk merumuskan dasar negara yang akan merdeka. Selain itu, hasil perenungan tersebut merupakan suatu sistem filsafat karena telah memenuhi ciri-ciri berpikir kefilsafatan. Beberapa ciri berpikir kefilsafatan meliputi: 1. Sistem filsafat harus bersifat koheren, artinya berhubungan satu sama lain secara runtut, tidak mengandung pernyataan yang saling bertentangan di dalamnya. Pancasila sebagai sistem filsafat, bagian-bagiannya tidak saling bertentangan, meskipun berbeda, bahkan saling melengkapi, dan tiap bagian mempunyai fungsi dan kedudukan sendiri. Yang kedua, sistem filsafat harus bersifat menyeluruh,
artinya mencakup segala hal dan gejala yang terdapat dalam kehidupan manusia. Pancasila sebagai filsafat hidup bangsa merupakan suatu pola yang tidak mewadahi semua kehidupan dan dinamika masyarakat di Indonesia. Yang ketiga, sistem filsafat harus bersifat mendasar, artinya suatu bentuk perenungan mendalam yang sampai ke inti mutlak permasalahan sehingga menemukan aspek yang sangat fundamental. Pancasila sebagai sistem filsafat dirumuskan berdasarkan inti mutlak. Tata kehidupan manusia menghadapi diri sendiri, sesama manusia, dan Tuhan dalam kehidupan bermasyarakat dan bernegara. Yang keempat, sistem filsafat bersifat spekulatif. Artinya, buah pikir hasil perenungan sebagai praanggapan yang menjadi titik awal yang menjadi pola dasar berdasarkan penalaran logis serta pangkal tolak pemikiran tentang sesuatu. Pancasila sebagai dasar negara pada permulaannya merupakan buah pikir dari tokoh-tokoh kenegaraan sebagai suatu pola dasar yang kemudian dibuktikan kebenarannya melalui suatu diskusi dan dialog panjang dalam sidang BPUPKI sehingga mengesahkan PPKI. Sastra Ratedja menegaskan bahwa fungsi utama Pancasila menjadi dasar negara dan dapat disebut dasar filsafat adalah dasar filsafat hidup kenegaraan atau ideologi negara. Pancasila adalah dasar politik yang mengatur dan mengarahkan segala kegiatan yang berkaitan dengan hidup kenegaraan seperti perundang-undangan, pemerintahan, perekonomian nasional, hidup berbangsa, hubungan warga negara dengan negara, dan hubungan antar sesama warga negara, serta usaha-usaha untuk menciptakan kesejahteraan bersama. Oleh karena itu, Pancasila harus menjadi operasional dalam penentu kebijakan-kebijakan dalam bidang-bidang tersebut, di atas dan di dalam memecahkan persoalan yang dihadapi bangsa dan bernegara. B. Urgensi Pancasila sebagai sistem filsafat. Mengapa manusia memerlukan filsafat? Jawaban atas pertanyaan tersebut dikemukakan Titus, Smith, and Nolan sebagai berikut. Tidak hanya di zaman Yunani yang telah melahirkan peradaban besar melalui pemikiran para filsuf, di zaman modern sekarang pun manusia memerlukan filsafat karena beberapa alasan. Pertama, manusia telah memperoleh kekuatan baru yang besar dalam sains dan teknologi, telah mengembangkan bermacam-macam teknik untuk memperoleh ketentraman atau security dan kenikmatan atau comfort. Akan tetapi, pada waktu yang sama, manusia merasa tidak tentram dan gelisah karena mereka tidak tahu dengan pasti makna hidup mereka dan arah harus tempuh dalam kehidupan mereka. Kedua, filsafat melalui kerjasama dengan disiplin ilmu lain memainkan peran yang sangat penting untuk membimbing manusia kepada keinginan-keinginan dan aspirasi mereka. Dengan demikian, manusia dapat memahami pentingnya peran filsafat dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara. Urgensi Pancasila sebagai sistem filsafat atau yang dinamakan filsafat Pancasila artinya refleksi filosofis mengenai Pancasila sebagai dasar negara. Sastra Ratedja menjelaskan makna filsafat Pancasila sebagai berikut.
Pengolahan filosofis Pancasila sebagai dasar negara ditujukan pada beberapa aspek. Pertama, agar dapat diberikan pertanggungjawaban rasional dan mendasar mengenai sila-sila dalam Pancasila sebagai prinsip-prinsip politik. Kedua, agar dapat dijabarkan lebih lanjut sehingga menjadi operasional dalam bidang-bidang yang menyangkut hidup bernegara. Ketiga, agar dapat membuka dialog dengan berbagai perspektif baru dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. 4. Agar dapat menjadi kerangka evaluasi terhadap segala kegiatan yang bersangkut paut dengan kehidupan bernegara, berbangsa, dan bermasyarakat, serta memberikan perspektif pemecahan terhadap permasalahan nasional, pertanggungjawaban rasional, dan penjabaran operasional. Ruang dialog dan kerangka evaluasi merupakan beberapa aspek yang diperlukan bagi pengolahan filosofis. B. Menanya alasan diperlukannya kajian Pancasila sebagai sistem filsafat. Yang pertama, filsafat Pancasila sebagai genetivus objektivus dan genetivus subjektivus. Pancasila sebagai genetivus objektivus artinya nilai-nilai Pancasila dijadikan sebagai objek yang dicari landasan filosofisnya berdasarkan sistem-sistem dan cabang-cabang filsafat yang berkembang di Barat, misalnya Notonagoro menganalisis nilai-nilai Pancasila berdasarkan pendekatan substansialistik 148 filsafat Aristoteles sebagaimana yang terdapat dalam karyanya yang berjudul Pancasila Ilmiah Populer. Pancasila sebagai genetivus subjektivus artinya nilai-nilai Pancasila dipergunakan untuk mengkritisi berbagai aliran filsafat yang berkembang, baik untuk menemukan hal-hal yang sesuai dengan nilai-nilai Pancasila maupun untuk melihat nilai-nilai yang tidak sesuai dengan nilai-nilai Pancasila. Selain itu, nilai-nilai Pancasila tidak hanya dipakai dasar bagi pembuatan peraturan perundang-undangan, tetapi juga nilai Pancasila harus mampu menjadi orientasi pelaksanaan sistem politik dan dasar bagi pembangunan nasional. Misalnya, Sastra Dateja mengatakan bahwa Pancasila adalah dasar politik, yaitu prinsip-prinsip dasar dalam kehidupan bernegara, berbangsa, dan bermasyarakat. Nomor 2. Landasan ontologis filsafat Pancasila. Pancasila sebagai genetivus subjektivus memerlukan landasan pijak filosofis yang kuat yang mencakup 3 dimensi, yaitu landasan ontologis, landasan epistemologis, dan landasan aksiologis. Landasan ontologi menurut Aristoteles merupakan cabang filsafat yang membawa tentang hakikat segala yang ada secara umum sehingga dapat dibedakan dengan disiplin ilmu-ilmu yang membahas sesuatu secara khusus. Ontologi membahas tentang hakikat yang paling dalam dari sesuatu yang ada, yaitu unsur yang paling umum dan bersifat abstrak. Disebut juga dengan istilah substansi. Inti persoalan ontologi adalah menganalisis tentang substansi. Ontologi menurut pandangan Baker adalah ilmu yang paling
universal karena objeknya meliputi segala-galanya, menurut segala bagiannya, ekstensif, dan menurut segala aspeknya, intensif. Stephen W. Littlejohn dan Karen A. Foss dalam Theories of Human Communication menegaskan bahwa ontologi merupakan sebuah filosofis yang berhadapan dengan sifat makhluk hidup. Landasan ontologis Pancasila artinya sebuah pemikiran filosofis atas hakikat dan raison d'etre sila-sila Pancasila sebagai dasar filosofis negara Indonesia. Oleh karena itu, pemahaman atas hakikat sila-sila Pancasila itu perlu diperlukan sebagai untuk pengakuan atas modus eksistensi bangsa Indonesia. Landasan epistemologis filsafat Pancasila. Istilah tersebut terkait dengan sarana dan sumber pengetahuan atau knowledge. Epistemologis adalah cabang filsafat pengetahuan yang membahas tentang sifat dasar pengetahuan, kemungkinan lingkup, dan dasar umum pengetahuan. Epistemologi terkait dengan pengetahuan yang bersifat sui generis, berhubungan dengan sesuatu yang paling sederhana dan paling mendasar. Littlejohn and Foss mengatakan bahwa epistemologi merupakan cabang filosofi yang mempelajari tentang pengetahuan atau bagaimana orang-orang dapat mengetahui tentang sesuatu atau apa-apa yang mereka ketahui. Landasan epistemologi Pancasila artinya nilai-nilai Pancasila yang digali dari pengalaman empiris bangsa Indonesia, kemudian disintesiskan menjadi sebuah pandangan yang komprehensif tentang kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara. 4. Landasan aksiologis Pancasila. Pernahkah Anda mendengar istilah aksiologis? Kalau belum pernah, maka satu hal yang perlu Anda ketahui bahwasanya istilah aksiologis terkait dengan masalah nilai atau value. The study of the theory of values is axiology. Pure axiology is the study of values of all types. Menegaskan bahwa nilai itu merupakan kualitas yang tidak real karena nilai itu tidak ada untuk dirinya sendiri. Ia membutuhkan pengembangan untuk berada. Littlejohn and Foss mengatakan bahwa aksiologis merupakan cabang filosofis yang berhubungan dengan penelitian tentang nilai-nilai. Salah satu masalah penting dalam aksiologis yang ditengarai Littlejohn and Foss yaitu dapatkah teori bebas dari nilai. Landasan aksiologis Pancasila artinya nilai atau kualitas yang terkandung dalam sila-sila Pancasila. Sila pertama mengandung kualitas monoteis, spiritual, kekudusan, dan sakral. Sila kemanusiaan mengandung nilai martabat, harga diri, kebebasan, dan tanggung jawab. Sila kesatuan mengandung nilai solidaritas dan kesetia kawanan. Sila keempat mengandung nilai demokrasi, musyawarah, mufakat, dan berjiwa besar. Sila keadilan mengandung nilai kepedulian dan gotong royong. Baiklah, itulah tadi penjelasan saya. Bila ada kurang, mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.